Jadi Sudah, Bu. suara saya jelas ya? Jelas ya suara saya atau tidak kedengaran? Yes. Jadi ini kita bahas sekarang terkait dengan rahasia dagang ya. Jadi kalau tidak salah itu kemarin ada yang bertanya ini tentang rahasia dagang ya. Jadi sekarang ini kita bahas terkait dengan rahasia dagang. Nah, seharusnya hari ini tuh merek ya, tetapi tidak apa-apa karena 2 minggu yang lalu kita tidak ini ya. Jadi terkait dengan rahasia dagang, jadi ya mungkin kalian baru dengar ya mengenai rahasia dagang. Ya paling mungkin kalian hanya mungkin sering mendengar itu ada rahasia perusahaan ya, rahasia perusahaan atau rahasia bisnis. Jadi tentu hak kekayaan intelektual itu ya pasti berhubungan juga dengan bisnis, ya dengan bisnis. Jadi misalnya di dalam sekarang ya the era global di mana hampir tidak ada sekat ya, sekat di antara beberapa negara atau di dunia ini ya, atau pasar bebas ya. Jadi terkait dengan tentu persaingan usaha itu ada, atau persaingan dalam dunia bisnis itu kan sekarang itu sangat ketat ya, sehingga tidak menutup kemungkinan sering ya ada perusahaan atau orang atau oknum yang melakukan cara curang. Ya, cara curang digunakan termasuk dalam hal ini ya terkait dengan pencurian rahasia dagang. Pencurian rahasia dagang. Jadi di dalam undang-undang terkait dengan rahasia dagang juga ada undang-undang khusus ya, ada undang-undang khusus terkait dengan rahasia dagang, ada undang-undang nomor 30 tahun 2000. Kemudian juga ada undang-undang yang berkaitan dengan persaingan usaha. Jadi ada undang-undang tentang misalnya larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Itu juga diatur di dalam aturan main ya dalam usaha atau bisnis. Jadi semua itu ada payung hukumnya ya, ada aturan main dalam pendekatan secara normatif, secara normatif. Nah, itu misalnya mengenai apa ya? Ya ini mengenai rahasia dagang, kemudian yang kemarin kan kita sudah bahas mengenai paten ya, paten, kemudian ada hak cipta. Jadi rahasia dagang ini diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Nah, tidak menutup kemungkinan juga ada juga diatur di dalam undang-undang yang lebih umum. Misalnya undang-undang terkait dengan persaingan usaha tidak sehat atau monopoli. Kemudian juga ada undang-undang yang lain ya yang berhubungan dengan rahasia dagang. Tetapi secara khusus atau secara spesialis itu diatur di dalam Undang-Undang 30 tahun 2000. Itu. Jadi latar belakang dengan adanya perlindungan haki atau secara khusus rahasia dagang, jadi tidak lain untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional. Tidak hanya sebatas teritorial negara, suatu negara atau secara nasional, tetapi juga secara internasional atau secara global. Jadi sehingga dengan bersaingnya antara industri di berbagai negara, itu perlu diciptakan iklim ya, iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual. Jadi itu. Jadi ketentuan umumnya kalau kalian buka di Undang-Undang 30 tahun 2000 ada pengertian rahasia dagang, kemudian juga ada pemberian hak ya atau lisensi atau pemberian izin kepada yang diberikan kepada pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain.
Yaitu rahasia dagang itu adalah informasi yang diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Karena rahasia dagang ini tentu dia mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Jadi pemilik mempunyai tugas yang sangat penting ya. Jadi bagaimana dia menjaga kerahasiaannya. Jadi kalau sudah diketahui oleh publik itu bukan lagi rahasia dagang. Ya. Jadi rahasia dagang ini adalah hak atau rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang atau undang-undang rahasia dagang. Kemudian ada lisensi. Jadi lisensi ini dia pemberian hak ya. Pemberian izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian. Jadi ada perjanjian berdasarkan pada pemberian hak. Jadi bukan pengalihan ya. Kalau pengalihan itu seperti sudah kita pelajari di hak cipta maupun di paten, kalau pengalihan hak itu misalnya waris, kemudian ada wakaf, kemudian ada hibah. Jadi lisensi ini dia pemberian hak, jadi bukan pengalihan hak. Jadi pemberian izin ini bagaimana pihak ketiga itu dapat menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Misalnya yang sangat terkenal itu kan ada yang sudah sangat terkenal ya, misalnya ada franchise-nya KFC atau misalnya juga Texas ya, yang ayam Kentucky itu. Kemudian ada McDonald's itu. Jadi itu kenapa dia ada di berbagai negara, karena yang memiliki itu adalah pemegang hak rahasia dagang itu adalah ya orang dari negara lain atau di negara Amerika. Jadi kenapa dia ada hampir setiap negara ada cabang, dia itu berdasarkan perjanjian lisensi. Jadi dia memberikan kepada pihak lain untuk mengelola itu dengan berdasarkan perjanjian. Jadi ada pembagian keuntungan ya. Jadi itu bisa dipahami ya sampai di sini. Yaitu terkait dengan rahasia dagang. Jadi bisa jadi di KFC itu ada dua, bisa merek KFC itu, ya bisa juga dari resepnya. Jadi ada dua yang bisa dilindungi, ya sepanjang dia mendaftarkan. Jadi misalnya KFC itu kan milik dari siapa sih yang gambar orang tua itu, kalau kalian pernah makan di KFC itu. Yaitu kemudian dari gambar, ya bisa juga dari desainnya dari tulisan, kemudian juga ternyata juga dari resepnya. Jadi bisa saja ada dua yang didaftarkan. Jadi merek, kemudian juga terkait dengan rahasia dagang. Ya. Makanya kalau misalnya ada merek-merek lain atau dari KFC itu dia menambahkan KFC apa, misalnya kalau di Indonesia terkenal dengan geprek ya, ayam geprek. Saya kurang tahu apakah dia menggunakan kata KFC atau tidak, tapi saya kira tidak mengapa ya, yang pasti ada kata di depannya, misalnya ayam geprek atau apa seperti itu. Kalau di gerobak-gerobak itu kan biasa dia menggunakan kata KFC ya. Kata KFC misalnya di daerah Kolaka ini apa saya nggak tahu ya. Ya, kalau di Semarang itu dulu yang saya sering pergi itu ada Rocket Chicken. Nah, jadi dia tidak menggunakan kata KFC tapi dia menggunakan kata Rocket Chicken. Tuh. Jadi
ya tidak boleh sama persis dengan tulisan huruf ya, kemudian ada gambar atau lain atau simbol-simbol seperti itu ya. Jadi itu terkait dengan merek, nanti kita bahas juga terkait dengan merek. Sekarang terkait dengan rahasia dagang. Jadi rahasia dagang itu banyak ya, jadi bisa mengenai resep masakan, ataupun resep makanan, ataupun obat-obatan ya, ataupun juga dengan cara pengelolaannya ya. Ya, cara penjualannya juga itu termasuk dengan rahasia dagang. Saya kira ini sudah ya. Sampai di sini paham ya? Halo? Iya, Bu. Oh ya, saya lanjut ya. Jadi lingkup perlindungan rahasia dagang itu ya, yang pertama itu meliputi metode produksi. Bagaimana dia memproduksi, kemudian juga pengolahannya, kemudian ada metode penjualannya. Jadi kalau KFC kan jelas ya, metode penjualan itu seperti itu. Jadi dia menggunakan cabang-cabang di tiap negara, atau bahkan di hampir tiap daerah di suatu negara itu ada. Dengan secara khusus atau spesifik, misalnya gedungnya dengan cat-catnya, yaitu terkait dengan metode-metode penjualan ya. Kemudian juga atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang tidak diketahui oleh umum. Jadi ini yang penting ya, syaratnya ini yang tidak diketahui oleh umum. Nah, yang tidak diketahui oleh umum. Jadi kalau sudah diketahui oleh umum itu bukan lagi rahasia dagang, ya, karena sudah diketahui oleh publik. Jadi ini ada beberapa contoh ya dari metode produksi, kemudian ada metode pengolahan, kemudian ada metode penjualan. Jadi misalnya metode produksi ya. Jadi bagaimana formula atau komposisi ya dari minuman seperti yang sudah sangat terkenal ya. Ya, minuman bersoda ini ada Coca-Cola ya. Kemudian juga ada contoh lain yang terkait dengan metode produksi, ada formula parfum. Jadi itu ada campuran-campurannya itu. Makanya itu ada parfum-parfum itu yang harganya itu sampai jutaan rupiah ya, bahkan ratusan juta rupiah. Jadi itu terkait dengan metode produksi. Jadi memang hampir sama wanginya, tetapi ada saja yang membedakan antara parfum yang branded itu yang sangat mahal dengan parfum yang biasa. Gitu. Jadi meskipun Coca-Cola sudah saingan ya, yang mirip dengan rasanya Coca-Cola, tetapi ya kalau kalian mungkin hobi dengan minuman Coca-Cola itu pasti akan berasa beda ya. Misalnya Coca-Cola ini ada saingannya itu ada Bicola, yaitu ya saya sudah pernah minum keduanya, itu ada rasa yang berbeda antara Coca-Cola dengan Bicola. Ya, kemudian juga ada wangian dari parfum. Kemudian contoh dari metode pengolahan ini, misalnya ada pengolahan makanan, seperti bagaimana teknik merebus, menggoreng atau mengukus. Jadi itu terkait dengan metode pengolahan. Kemudian juga ada pengolahan obat-obatan. Jadi bagaimana meramu, meracik atau membuat resep tersebut sehingga menjadi sebuah obat yang baik. Jadi itu terkait dengan metode pengolahan dalam rahasia dagang. Misalnya juga contoh informasi teknologi dan metode penjualan. Jadi ada beberapa ya. Misalnya terkait dengan informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi, ada informasi tentang produksi atau proses, kemudian juga ada informasi mengenai kontrol mutu ya, mutu dari suatu produk, dari suatu produk ya atau produk. Kemudian yang dimaksud dengan dalam informasi bisnis, yang tadi ini teknologi ya, informasi teknologi. Selanjutnya ada informasi bisnis. Jadi misalnya yang berkaitan dengan penjualan atau pemasaran suatu produk,
Ya, kemudian juga yang berkaitan dengan para langganan. Ya, ini terkait dengan rahasia dagang. Kemudian juga tentang keuangan. Kemudian juga tentang administrasi. Ya. Misalnya ini tentang keuangan dan administrasi. Ya, memang di dalam undang-undang PT ya, undang-undang perseroan terbatas, atau baik itu perusahaan yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, itu diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Pembukuan. Jadi kalau tidak melakukan pembukuan itu dapat dikenakan sanksi. Jadi pembukuan itu di dalamnya itu ya terkait dengan apa? Dengan termasuk rahasia perusahaan, misalnya terkait dengan keuangan, terkait juga dengan kegiatan administrasi. Jadi itu ya. Jadi bisa lanjut ya. Kalau nanti ada pertanyaan nanti bisa dipertanyakan. Unsur rahasia dagang artinya unsur-unsur rahasia dagang ini bagaimana untuk mendapatkan perlindungan hukum karena adanya unsur-unsur rahasia dagang. Yang pertama itu dia harus bersifat rahasia. Jadi atau syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang harus dipenuhi itu yang pertama itu dia harus bersifat rahasia. Kemudian juga yang kedua itu tentu dia mempunyai nilai ekonomi. Yang ketiga, informasi dianggap dijaga kerahasiaannya. Jadi bersifat rahasia ini maksudnya informasi tersebut itu hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Jadi itu artinya bersifat rahasia. Kemudian mempunyai nilai ekonomi ini ya tentu ya sejak awal kita pembahasan awal dari hak cipta ya tentu ada yang hak ekonomi, kemudian juga ada hak moral. Jadi mempunyai nilai ekonomi ini maksudnya sifat kerahasiaan informasi misalnya yang menjadi rahasia dagang itu dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersil ya tentu ya, yang bersifat komersil atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Jadi itu maksud dari mempunyai nilai ekonomi. Kemudian informasi dianggap dijaga kerahasiaannya. Jadi apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut tidak diketahui oleh umum serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik. Jadi misalnya di perusahaan KFC itu ya, tentu kan yang menjalankan itu, yang melakukan kegiatan itu kan ada karyawan ya, ada karyawan. Jadi sebaiknya saya kira ini langkah-langkah ini sudah dilakukan ya. Sebaiknya dalam merekrut karyawan itu yang misalnya di bagian dapur ya, itu, jadi harus ada perjanjian antara si pemegang lisensi atau pemegang rahasia dagang ini dengan karyawan bahwa dalam dalam dia bekerja di misalnya di KFC itu dia harus menjaga rahasia dagang, misalnya dari resep, misalnya dari metode pengolahan ya, kemudian sampai kemudian juga ada produksi, kemudian juga metode penjualan, dia harus menjaga kerahasiaannya. Nah, kalaupun ternyata karyawan itu melanggar dari perjanjian itu, ya karyawan itu bisa dituntut. Kalau tidak ada perjanjian itu sulit untuk dituntut karena tidak ada dasar dari perjanjian itu. Ya, tidak ada dasar dari perjanjian itu. Makanya itu perusahaan sebaiknya dia melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Saya kira langkah-langkah yang layak dan patut ini ya termasuk itu
menyiapkan klausul perjanjian antara karyawan dengan pemegang lisensi, atau dia memasukkan di dalam draft perjanjian kerja antara karyawan dengan pemegang lisensi atau pemegang rahasia dagang yang bekerja di suatu perusahaan itu. Jadi itu ya dapat dituntut karena umumnya yang menjadi problem ini, sengketa atau kasus ini, bocornya rahasia dagang dari beberapa perusahaan, tidak hanya di negara Indonesia ya, tetapi di berbagai negara di dunia ini itu yang membocorkan itu karyawan. Yang paling banyak itu yang membocorkan itu adalah karyawan. Jadi bukan rahasia umum lagi ya, banyak yang terjadi ketika dia sudah resign dari perusahaan, misalnya perusahaan pertama dia kerja, dia membuka usaha baru dengan produk yang sama, tapi dengan nama yang berbeda. Nah, itu umum sekali terjadi. Jadi kalau tidak ada perjanjian antara karyawan tadi dengan pemegang lisensi itu, ya perusahaan tidak bisa untuk menggugat si mantan karyawan tersebut. Kemudian kita lanjut ya, terkait dengan hak eksklusif rahasia dagang. Jadi hak eksklusif ini yang dimiliki oleh pemegang rahasia dagang, jadi dia dapat menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, atau dia juga dapat memberikan lisensi atau izin ya kepada pihak lain atau kepada pihak ketiga, atau melarang pihak lain untuk dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersil. Jadi inilah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang rahasia dagang. Kemudian mengenai jangka waktu rahasia dagang. Jangka waktu rahasia dagang ini berbeda ya dengan hak cipta ya, hak cipta atau paten ya. Jadi paten kemarin itu ada paten biasa, ada paten sederhana, itu ada jangka waktu tertentu ya. Ada jangka waktu tertentu. Kalau paten biasa itu 20 tahun, kalau paten sederhana itu ada 10 tahun. Tetapi kalau jangka waktu rahasia dagang ini dia tidak memiliki batas waktu perlindungan. Tapi dengan syarat itu tadi, dengan syarat dia mampu si pemilik rahasia dagang ini menjaga rahasia dagang tersebut. Itu tadi ya, dengan syarat tadi itu. Jadi dia tidak diketahui oleh masyarakat umum, atau dia mampu untuk menjaga kerahasiaannya itu. Jadi jangka waktunya itu tidak memiliki batas waktu perlindungannya. Jadi sebuah rahasia dagang itu tidak ada batas waktu perlindungan. Ini. Tadi itu ada lisensi ya. Lisensi itu yang membedakan dengan pengalihan rahasia dagang. Kalau lisensi itu dia pemberian izin kepada pihak ketiga. Jadi untuk menikmati terkait dengan hak ekonomi. Kalau pengalihan rahasia dagang sama dengan hak cipta dengan paten. Jadi ada melalui pewarisan ya, ada hibah, ada wasiat, atau perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi ada catatan khusus di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ini tentang rahasia dagang, bahwa setiap pengalihan, ya bukan hanya pengalihan ya, saya lupa tadi menjelaskan, setiap juga pemberian hak atau lisensi itu, saya ulang ya, tadi kan sudah lisensi sudah ya, jadi setiap lisensi ataupun juga pengalihan hak rahasia dagang ini wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Haki. Apabila tidak dicatat, maka tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
Jadi ini sangat penting. Jadi karena kalau tidak didaftarkan ini dia tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga. Jadi kalau ada permasalahan itu si pemegang rahasia dagang ini tidak dapat mendapatkan perlindungan hukum. Yaitu bisa dipahami ya sampai di sini. Jadi kalau lisensi tadi itu dia pemberian hak. Ya, pemberian hak. Kalau pengalihan rahasia dagang ini ya sebenarnya kalau pengalihan ini terbagi ya, saya kira kemarin saya sudah jelaskan ada beralih kemudian dialihkan. Jadi kalau beralih ini ya pewarisan ya secara dia beralih secara otomatis. Kalau dialihkan ini hibah, wasiat atau perjanjian tertulis. Gitu. Ini kembali ke lisensi ya, lisensi rahasia dagang. Saya kira tadi sudah ya. Jadi izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang melalui pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak. Jadi bukan pengalihan. Kalau pengalihan tadi itu berdasarkan pewarisan, hibah, ataupun wasiat, ataupun perjanjian lain. Ini saya kira tadi sudah ya. Yang sebelum masuk ke bentuk pelanggaran rahasia dagang, kita bahas dulu mengenai yang bukan pelanggaran rahasia dagang. Jadi yang bukan pelanggaran rahasia dagang ini, yang pertama itu, ini bukan kategori pelanggaran rahasia dagang ya. Pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang didasarkan kepada kepentingan pertahanan, keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat. Jadi ini bukan kategori pelanggaran rahasia dagang, misalnya untuk kepentingan pertahanan, keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat. Kemudian yang bukan kategori pelanggaran rahasia dagang ini, yang kedua ini adalah tindakan rekayasa ulang atau produk yang dihasilkan oleh penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan ini semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan, atau dia merekayasa ulang ya, untuk pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Jadi ini bukan kategori pelanggaran rahasia dagang. Nah, kita beralih ke kategori pelanggaran rahasia dagang. Jadi pelanggaran rahasia dagang ini ada di dalam pasal 13 ya, Undang-Undang 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Jadi pelanggaran rahasia dagang ini terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, kemudian mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau prestasi ya, yang ada atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Jadi ini ya, misalnya tadi yang saya contohkan tadi itu ya, ya termasuk juga pemegang lisensi, bisa saja dia membocorkan rahasia dagang dari pemegang rahasia dagang. Kemudian juga bisa saja juga terjadi antara pemegang lisensi dengan karyawan. Karyawan ya, misalnya yang berkaitan dengan makanan ataupun juga karyawan dalam meracik obat ya. Misalnya di kimia farma yang dan lain, ataupun juga yang obat-obatan yang diproduksi oleh perusahaan swasta. Ya, ini termasuk pelanggaran atau kategori pelanggaran dalam rahasia dagang. Jadi misalnya dalam bentuknya ini, bentuk pelanggarannya ini, pasal 13 ini, ada perbuatan untuk mendapatkan informasi dengan cara tersebut ya. Ini dapat digolongkan dalam praktek spionase ya. Spionase itu bagaimana dia mendapatkan data atau merusak data ya. Ya, data misalnya kalau dalam
kalau kita kaitkan dengan kegiatan militer di masing-masing negara. Jadi ini banyak terjadi. Jadi tidak hanya spionase dalam bidang keamanannya atau militer, tetapi juga ada praktik spionase dalam bidang ekonomi. Ya, dalam bidang ekonomi. Yang tadi ini ada spionase di bidang ekonomi, kemudian juga ada praktik intelijen marketing ya, marketing atau pemasaran produk ya, pemasaran produk dari perusahaan pesaing atau kompetitor. Jadi ini bisa saja adanya antara persaingan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain yang produknya itu mirip. Nah, yang produknya itu mirip. Nah, jadi ini contoh dari pasal 13 tadi, contoh pelanggaran. Jadi digolongkan dalam praktek spionase ekonomi, ya dalam misalnya praktek intelijen marketing dari perusahaan pesaing atau kompetitor untuk mengetahui berbagai informasi dari pesaingnya dengan berbagai macam cara. Jadi ini termasuk bentuk pelanggaran rahasia dagang. Kemudian juga di dalam pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang, seseorang dianggap melanggar rahasia dagang apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut ini dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya dia mencuri dan lain-lain ya, atau dengan cara perjanjian yang itikat buruk. Ya. Bisa saja terjadi seperti itu. Kemudian perlindungan rahasia dagang, ya seperti tadi yang saya jelaskan di tengah-tengah materi tadi, bahwa masa perlindungan ini ya, tidak terbatas selama masih berada dalam ketentuan yang terdapat dalam unsur-unsur rahasia dagang. Jadi unsur-unsur rahasia dagang tadi ini ya, ada rahasia, jadi dia mampu, si pemilik rahasia dagang, dia mampu untuk menjaga ini unsur-unsurnya, ada bersifat rahasia, kemudian juga ada mempunyai nilai ekonomi, kemudian ada informasi dianggap dijaga kerahasiaannya. Jadi ini syarat ya, perlindungannya itu tidak terbatas selama masih berada dalam ketentuan yang terdapat dalam unsur rahasia dagang. Jadi misalnya tadi ada kerahasiaannya, kemudian juga manfaat dalam ekonomi dan juga informasi-informasi lain yang berkaitan dengan rahasia dagang dalam suatu produk. Kemudian terkait dengan pelanggaran atau sanksi ya, sanksi. Jadi di dalam undang-undang itu jelas mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan dan mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan atau pihak lain yang memperoleh, menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya, khususnya tadi di dalam pasal 13 dan juga pasal 14 itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak itu 300 juta rupiah. Begitu. Kemudian mengenai proses atau prosedur perlindungan untuk mendapatkan perlindungan rahasia dagang, ini tidak perlu diajukan pendaftaran, dia berlangsung secara otomatis karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut ini bersifat rahasia, bernilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya. Ini hampir sama dengan hak cipta ya. Ya, kecuali untuk lisensi ini, rahasia dagang ini yang diberikan ini harus dicatatkan di Direktorat Dirjen Haki ya. Dirjen Haki. Jadi kalau untuk pendaftaran rahasia dagang ini saya kira tidak dalam bahasa undang-undang ini
berlaku secara otomatis ya, hampir sama dengan hak cipta. Tetapi ya itu tadi apa namanya, kalau misalnya dia ada perjanjian lisensi atau pemberian hak kepada pihak ketiga ini, dia wajib untuk mendaftarkan di Dirjen Haki. Tetapi sebaiknya didaftarkan saja. Tapi didaftarkan ini bukan berarti rahasia dagang ya, mengenai unsur-unsur tadi, kerahasiaannya itu misalnya metode produksi, pengolahan itu tidak perlu diikut sertakan di dalam pendaftaran rahasia dagang. Ya, kalaupun ada ya paling bahan-bahan tertentu. Jadi dengan cara peramuannya, pengolahannya itu ya tidak perlu sedetail. Itu kalau detail itu ya berarti ya sudah diketahui oleh umum. Jadi itu. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada ya silakan. Kalau ada. Ada pertanyaan? Saya kira kalau enggak salah yang minggu lalu yang bertanya ini Hajar ya, yang berkaitan dengan rahasia dagang. Iya Bu, tentang yang resep makanan. Ya itu resep, ini termasuk rahasia dagang. Karena yang berkaitan dengan apa tadi? Misalnya metode pengolahan ya, kemudian ada metode produksi, sampai kemudian ada pemasarannya atau metode penjualannya, itu termasuk. Ya bukan hanya makanan ya, tetapi juga ada makanan, minuman atau obat-obatan. Bagaimana ini sudah di target ada semua? Atau masih ada yang di kampung ini? Yang nomor 3 Bu, itu prosedur perlindungan nih, kenapa bisa berlangsung secara otomatis Bu? Oh iya, berlangsung secara otomatis ini ya. Jadi ini berlangsung secara otomatis. Prosedur perlindungan untuk mendapatkan perlindungan rahasia dagang ini tidak perlu sebenarnya tidak perlu diajukan pendaftaran. Ya, dia berlangsung secara otomatis. Ini sama dengan rahasia dagang. Ya, ketika misalnya produknya itu ada, kemudian juga dia memasarkan, dia otomatis juga mendapatkan perlindungan. Nah, itu sampai di situ, sampai misalnya kalau si pemegang rahasia dagang itu dia menjalankan sendiri tanpa dia melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau lisensi, ya, atau lisensi. Jadi lisensi ini ketika dia melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atau dia pemberian hak rahasia dagang dengan cara memberikan izin kepada pihak ketiga ya untuk menikmati secara ekonomi atau lisensi ya. Ini wajib untuk didaftarkan atau wajib dicatatkan di Dirjen Haki. Jadi itu. Jadi kan logikanya ini rahasia dagang ini kan tidak didaftarkan ya, mengenai resep kan tidak perlu ya. Kalau didaftarkan resep misalnya dengan cara pengolahan, cara meramu, cara memproduksi, kemudian juga terkait dengan metode pemasaran, ya tentu itu bukan lagi rahasia dagang ya. Ya. Kalaupun mau didaftarkan itu ya daftarkan misalnya rahasia dagang, misalnya apa nama produknya.
Ya, kalaupun misalnya juga di Dirjen Haki meminta misalnya bahan utamanya ya, berikan saja apa namanya, dilampirkan saja misalnya bahan utamanya apa. Tapi secara bagaimana memproduksi, bagaimana cara mengelola, bagaimana metode pemasaran itu tidak perlu dilampirkan kalau misalnya ketika kita mendaftarkan. Tetapi ada baiknya sama juga dengan hak cipta, yang lebih bagus didaftarkan saja. Ya, untuk apa namanya? Untuk mencegah misalnya adanya pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pihak lain atau pihak ketiga. Yaitu ya, logikanya seperti itu. Kemudian logika yang kedua, yang umum terjadi pelanggaran itu yang ini, ya, lisensi ini. Dia memberikan hak kepada pihak ketiga atau memberikan izin ya, atau secara lisensi, ya ini yang rentan terjadi pelanggaran rahasia dagang. Apalagi misalnya si pemilik lisensi ini misalnya ada cabangnya, misalnya cabangnya di Kolaka atau di Kendari ya. Ya, ini dengan karyawannya. Jadi harus betul-betul antara karyawan ini kan sebenarnya garda terdepan ya. Karyawan itu dalam suatu perusahaan itu kan garda terdepan ya untuk menggerakkan kegiatan perusahaan. Jadi bagaimana si karyawan ini kita mencegah dia untuk melakukan pelanggaran ini. Jadi harus ada kegiatan yang sifatnya itu preventif. Preventif itu apa? Bagaimana mencegah itu ya? Melakukan perjanjian. Ya, kalau perlu perjanjian terkait dengan misalnya isinya tidak boleh menyebarkan informasi mengenai rahasia. Misalnya terkait dengan pengolahan, terkait dengan produksi, kemudian juga terkait dengan metode pemasaran. Ya, lebih bagus lagi dimasukkan di draft perjanjian kerja, di dalam perjanjian kerja. Kalau perjanjian kerja itu yang umum itu kan dia berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Jadi kalau yang berkaitan dengan ini kan dia sifatnya ini kan antara si pemegang lisensi atau pemegang hak rahasia dagang dengan karyawan. Jadi itu. Jadi saya kira perusahaan, apalagi perusahaan besar ini pasti sudah melakukan berbagai langkah-langkah yang patut dan layak untuk mencegah pelanggaran daripada rahasia dagangnya. Jadi itu bisa dipahami ya? Ya Bu, bisa. Ya itu. Jadi sebenarnya yang paling penting ini, yang harus dicatatkan ya di Dirjen Haki. Jadi kalau mengenai ini sama dengan hak cipta. Jadi dia berlaku secara otomatis. Tetapi ada baiknya didaftarkan saja. Tidak ada salahnya ya didaftarkan. Ya, meskipun memang kalau didaftarkan itu ada biaya pendaftaran, kemudian juga ada biaya per tahun. Ya, biaya tahunan ya. Kemudian juga ini ada juga biaya dikenakan. Tapi saya kira tidak memberatkan biaya-biaya itu. Apalagi kalau usaha besar. Kalau misalnya usaha berskala kecil ya, misalnya di pedagang kaki lima, saya kira tidak perlu. Jadi biasanya itu perusahaan yang kalau sudah pesat itu dia baru untuk mendaftarkan lisensi. Misalnya yang terkenal juga itu ada geprek bensu ya, yaitu kan sudah mulai hampir ada cabang ya, itu namanya perjanjian lisensi. Jadi dia memberikan izin misalnya antara Ruben ini ke warga lokal di sini, bisa saja seperti itu. Ada lagi selain Hajar? Jadi rahasia dagang ini ya makanan, minuman, obat-obatan.
Jadi kalau misalnya kalian lihat di mana ya, ada minuman ya di sini. Jadi minuman Coca-Cola itu kan memang ada, misalnya ini ya, produk. Misalnya ini ya, misalnya ada produk ini ya. Produk ini komposisinya ini ya secara umum saja. Misalnya ada gula, ada ekstrak jahe, ya itu apa namanya, metode pengolahan atau produksinya itu dia tidak tertera di sini karena ini sudah termasuk rahasia dagang ya, itu ya, campurannya itu tidak ada. Paling di sini kalau ekstrak jahe dia menuliskan ada misalnya 24,72% atau ada full krim bubuk ada 0,4%. Tetapi kalau mengenai creamer nabati atau dan lain-lain, apa namanya? Ini susu kambing ya, atau susu kambingnya itu dia tidak apa namanya? Mencantumkan komposisinya secara jelas ya, tidak. Hanya sekedar apa namanya? Bahan-bahannya saja. Ya, kalau dia mencantumkan itu secara detail itu ya berarti rahasia, itu bukan lagi rahasia dagang ya. Ya, ini termasuk ini rahasia dagang produk ini dari resepnya ya. Ya sama juga di minuman Coca-Cola ya. Minuman Coca-Cola itu kan tidak. Ya paling bahan-bahannya saja mengenai cara pembuatannya itu tidak tertera ya. Tidak tertera. Kalau tertera itu bukan lagi rahasia dagang, tidak lagi memenuhi unsur-unsur rahasia dagang. Karena kalau unsur-unsur rahasia dagang tadi itu ada, dia bersifat rahasia ya. Ya, kemudian ada manfaat ekonomi, kemudian juga ada informasi-informasi lain. Ada lagi pertanyaan? Mata kuliah setelah ini masih ada ya? Masih ada, Bu. Masih ada. Masih ada, Bu. Offline ya, offline. Online, Bu. Offline. Oh begitu. Bagaimana sudah silaturahmi nih? Sudah ketemuan semua? Belum, Bu. Belum Ya, sempat. kayaknya di kosnya ketua tingkat itu masih banyak kue lebaran itu. Apalagi kalau yang dari Bombana ini banyak itu penganan khasnya Bombana itu. Jadi kalau tidak ada, nanti minggu depan kita lanjut ya. Karena suara aku ini agak parah, masih ini ya. Habis flu kemarin. Iya, Bu. Jadi nanti Iya, kita Bu. lanjut. Baik, Bu. Iya, Bu. Jadi jangan, tadi itu absen semua ya. Sudah, Saya Bu. kasih waktu Sudah, Bu. Iya. Iya, Bu. 50 Sudah, Bu. menit. Tadi saya kasih waktu. Sudah, Bu. Jadi nanti saya kirimkan materinya ya. Baik, Bu. Jadi kemungkinan nanti kita final itu mungkin ya lisan lagi. Kalaupun tidak lisan, mungkin saya ke kampus. Ada dua kemungkinan ya. Maunya apa? Katanya, Bu, final harus offline sama katanya, Bu. Oh ya, kalau begitu saya datang ke sana. Mudah-mudahan nanti masih ada kue lebarannya ya. Betul tingkat banyak kue lebarannya, Bu. Oh iya. Berarti kita ketemu secara langsung ya, insya Allah nanti. Ya, Insya saya kira Allah. cukup ya kalau tidak ada pertanyaan. Insya Allah nanti kita ketemu minggu depan ya. Kalau minggu depan itu hari Selasa, hari Senin yang libur ya. Ya kalau hari Selasa itu masih. Saya kira cukup ya. Sekali lagi maaf lahir batin. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya dalam keadaan yang sehat.
Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua tingkat ya udah buat link Google Meet. Ya, Bu. Mohon izin keluar ya. Ya, Bu.